Warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi Wabarakatuh. wabarakatuh. Alhamdulillah rabbil alamin wa bihi nasta'in wa ala umuri dunya waddin wa salatu wassalamu ala asrafil anbiya wal mursalin sayyidina Muhammadin amma ba'd. Rabbi israh li sadri wa yassir li amri wa hlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Semangat pagi. Pagi. Pagi, Selamat Pagi, pagi, pagi. pagi, pagi, pagi. pagi. Alhamdulillah pada kesempatan sore hari ini, hari ke-12 ya Master ya, bulan puasa, Forum Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten tentunya sangat berbahagia sekali bisa melaksanakan integritas talk Ramadan yang pertama. Dan eh, yang pertama mungkin yang kami hormati narasumber dari ini Pak Haji Kiai Haji Wawan Mulyawan MPD dari pengurus eh, DKM Masjid Agung Asaurah Kota Serang. Terima kasih sudah membersamai. Kemudian narasumber satu lagi dari Penyuluh Anti Korupsi Provinsi Banten, Master Rudi. Terima kasih sudah bergabung dan nanti kita dimoderatori oleh Master Neno. Kemudian peserta yang saat ini sudah bergabung, terima kasih sudah 23 orang, tidak apa seperti yang sudah yang kita laksanakan tahun-tahun sebelumnya 2021, 2022, 2023, 2024 bahwa pelaksanaan kegiatan Zoom ini eh, tidak melihat seberapa banyak partisipasinya, tapi nanti yang 23 orang inilah mungkin yang akan menyampaikan ke depannya hasilnya seperti apa. Mungkin itu. Jadi kami juga tidak mengukur seberapa banyak antusias para peserta yang ingin membersamai, tapi setelah kegiatan ini, dokumentasi, rekaman, nanti itulah yang akan kami coba sampaikan bahwa kami pernah memberikan atau kami pernah berkontribusi atau kami pernah share atau kami pernah berbagi pengalaman, kami pernah menyampaikan sedikit kata, sedikit kalimat apa itu integritas dan seperti apa implementasinya di saat ini. Kemudian harapannya sore hari ini yang bisa kita lalui bisa memberikan ke depan kontribusi para penyuluh, kontribusi masyarakat yang bergabung saat ini untuk Banten lebih baik seperti apa yang sudah disampaikan sesuai dengan visi misi Pak Gubernur dan Pak Wakil Gubernur yang saat ini mempunyai visi Banten maju, adil, merata, tidak korupsi. Tugasnya para penyuluh saat ini dan praktisi mungkin bisa memberikan arahan-arahan dan ilmu-ilmu yang mungkin belum kita dapatkan. Kemudian para peserta Integritas Talks Ramadan, kegiatan ini dasarnya adalah pertama sesuai dengan Pergub Peraturan Gubernur Banten Nomor 40 Tahun 2020 tentang implementasi pendidikan anti korupsi yang ada di Provinsi Banten. Tentunya ini juga diikuti oleh 8 kabupaten kota dengan regulasi secara keseluruhan di masing-masing kabupaten kota yang sudah ada. Kemudian ini juga merupakan satu kewajiban pemberdayaan para penyuluh. Tadi ada kewajiban memberikan penyuluhan sebagai dari implementasi rencana aksi apa yang sudah mereka lakukan terhadap sertifikasi kompetensinya masing-masing. Eh, dengan mengucap lafaz basmalah, Bismillahirrahmanirrahim, kegiatan Integritas Talk Ramadan sesi pertama dibuka. Semoga harapannya memberikan keberkahan dan kebaikan untuk kita semuanya. Terima kasih, kurang lebihnya mohon maaf. Billahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam 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 warahmatullahi 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 wabarakatuh. 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 Bapak dan Ibu sekalian, kegiatan selanjutnya nanti akan dimoderatori oleh Master Nenong.
Mangga, Mas. Baik, terima kasih Mas Fitri. Ya, selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bapak-bapak, ibu-ibu, para master, sahabat-sahabat saya tercinta semuanya. Senang sekali. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam. Senang sekali kita bisa bersama-sama sore ini ya. Seperti eh, kiranya Bapak Ibu juga sudah ketahui bahwa iTalk atau Integritas Talk pada sore ini bertemakan dan integritas dan saya dan integritas begitu ya. Tema yang menarik tentunya di saat kondisi bangsa kita yang seperti sekarang ini ya para master ya. Dan nanti bersama-sama dengan kita akan ada dua narasumber yang hebat para master, yaitu Master Wawan Mulyawan MPD, yaitu beliau sekarang existingnya pengurus DKM Masjid Agung atau Soro Serang. Juga ada Mas Rudi Hartono nih, penyuluh anti korupsi muda begitu ya para master ya. Nah, nanti untuk kurang lebih 1 jam ke depan saya akan memandu bincang-bincang kita begitu ya. Untuk para master yang sudah mengenal saya tentunya sudah tahu gitu ya, kita sering bersama-sama. Tetapi bagi para master yang baru bergabung dalam kegiatan tentang integritas ini, saya izin memperkenalkan dia para master ya. Saya boleh pakai pantun? Boleh. Boleh, iya baik. Master Kelapangan, banyak siswa, Master. oh banyak Banyak siswa. siswa, Kak. Alhamdulillah. Ah, Assalamualaikum ya. adik-adik semua. Baik, ke lapangan menggembala keledai, bawa Cakep. unta ke tengah gurun. Cakep. Sebelum kegiatan hari ini kita mulai, izinkan saya membawakan pantun. Cakep. Ya, oke, saya perkenalan dulu ya. Suku Baduy dalam menjajakan madu keliling kampung berjalan kaki. Cakep. Cakepnya mana? Aku cuma dari Mas Rudi. Udah, cakep. Berjalan Yang jauh di mana? terik, menahan haus dahaga. Perkenalkan Cakep. saya, Nenong Fauzia Dasuki. Saya bahagia sekali bisa bersama Bapak Ibu dan teman-teman semua. Baik, terima kasih. Cakep. Cakep. Baik, Bapak Ibu semua, kita tadi sudah dibuka berarti oleh Master Fitri ya. Kita langsung saja. Eh, Oke, baik. Sebagai narasumber kita yang pertama adalah Master Rudi Hartono ya. Nah, untuk lebih mengenal latar belakang Mas Rudi yang keren ini, para Master, saya bacakan dulu CV singkatnya ya. Mas Rudi ini adalah penyuluh anti korupsi para Master semua yang tersertifikasi LSPKPK. Mas Rudi ini bekerja di GIS ya, yaitu Mitra Kerjasama Federal Jerman dan Indonesia yang fokusnya pada pencegahan korupsi di sektor kehutanan. Ya, Mas Rudi ini juga memiliki banyak sekali pengalaman menyemai anti korupsi atau melakukan program-program pencegahan korupsi itu di kawasan timur Indonesia para Master, khususnya Papua yang tentunya memiliki karakter masyarakat yang unik ya Mas Rudi ya. Eh, Tentunya tidak mudah gitu ya eh, menjalankan program di daerah timur Indonesia ya, selain mungkin iklimnya ya Mas Rudi ya, medannya dan tentu dengan masyarakatnya yang khas. Mas Rudi juga adalah fasilitator dan public speaker para master. Baik, untuk Mas Rudi saya boleh kasih pantun juga para master? Boleh, Boleh. baik, biar cakep nih. Ada pantun tentang ikan sepat. Cakep. Ada tebak-tebakan nama-nama ikan. Cakep. Selamat sore, Cakep. Mas Rudi yang hebat. Nah, Waktu dan layar kami silahkan. Cakep. cakep. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Waalaikumsalam warahmatullahi warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Master Nenong. Kalau tadi Master Nenong bikin pantun, saya akan coba bikin pantun juga Master Nenong. Ya, mohon dibantu cakepnya. Abang Mas Siap, mandi di sumur. Cakep. cakep, Sambil Cakep. membawa roti di dalam tas. Cakep. cakep. Jadikan Indonesia adil makmur, hentikan korupsi dengan integritas. Cakep. Cakep. Gimana kabarnya Master pada hari ini, Bapak Ibu semuanya?
Sehat? Baik. Alhamdulillah Masih Alhamdulillah. puasa? Luar biasa. Puasa. Allahu Akbar. Masih puasa, Master? Insya Alhamdulillah Iya, Allah. puasa. tenang. Nanti Allah. di bulan ini akan ada tambahan rekening ya tentunya ya. Semuanya. Mudah-mudahan saya juga ucapkan terima kasih atas kehadiran para master, para peserta didik juga ya dari SMA 8. Saya ucapkan terima kasih luar biasa telah meluangkan waktu barang 1 jam ke depan. Mudah-mudahan ada manfaatnya. Jika tadi Master Nenang sudah memperkenalkan diri, maka saya nggak perlu memperkenalkan diri lagi. Langsung saja saya akan coba membahas tentang saya dan integritas. Tapi saya akan coba share screen dulu ya para Master ya. Jadi nanti kita ada paparan sekitar 15 menit atau 20 menit. Setelah itu nanti dilanjut dengan narasumber yang lain. Dan nanti di akhir tentunya kita ada diskusi tanya jawab ya para master semuanya. Izin saya share screen. Gimana master, udah terlihat? Belum, Master. Belum ya? Mungkin masih jalan ya. Belum juga ya? Belum, Mas Rudi. Bukan ini. Sudah terlihat, Master? Nah, nih udah, ya sudah. Tapi bisa lebih besar nggak Mas Rudi itunya screen-nya? Ya, sudah terlihat ya? Ya sudah. Makasih. Jadi saya geser dulu. Pada kesempatan ini kita mulai ya, Bismillahirrahmanirrahim. Kita mulai, intinya pada kesempatan ini kita akan membahas dengan tema saya dan integritas. Tentunya tema ini sangat dahsyat ya. Ini tadi nama saya Rudi yang sudah dijelaskan. Saya penyuluh anti korupsi muda dari muda. Kita lanjut. Sekarang nih kita kan kemarin-kemarin, bukan kemarin sih, baru berapa hari juga dikagetkan dengan korupsi Antam, korupsi Pertamina, dan nilainya sangat dahsyat. Dan itu sangat menyakitkan buat orang-orang jujur ya. Kalau saya garisin, khusus orang-orang jujur, orang-orang baik, itu sangat menyakitkan. Sekarang menyikapi masalah korupsi di Indonesia saat ini, kira-kira peran kita sebagai masyarakat harus seperti apa? Atau upaya apa yang harus bisa kita lakukan? Silakan para master bisa chat, kira-kira apa peran para master semuanya? Bisa lewat chat, silakan di chat. Kira-kira apa peran dari para master? Ayo silakan. Belum ada. Silahkan para master. Silakan. Kira-kira menyikapi masalah korupsi yang sekarang ini, kira-kira apa upaya para master semuanya, para adik-adik kita yang ada di Zoom? Ya, kita lanjut aja ya kalau begitu ya master ya. Bulan puasa. Peran kita para master. Peran kita sebagai paksi api dan masyarakat, tentunya kita harus bisa atau memberantas korupsi. Yang pertama, peran kita sebagai api. Api itulah ahli pembangunan integritas. Maaf, saya harus geser ini gambar kamera. Yaitu salah satunya adalah membangun sistem integritas. Sistem integritas di mana? Di ruang lingkup kerjanya para master. Di ruang lingkup kerjanya bisa swasta, bisa pemerintah. Yang kedua, para peran paksi, yaitu penyuluh anti korupsi, yaitu menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Jadi kita kalau sebagai paksi yang sudah tersertifikasi, tentunya kita punya tanggungan, kita punya hutang. Apalagi para paksi yang ikut diklat.
Artinya diklat itu membutuhkan biaya yang besar. Saya tahu karena kami sebagai GIZ pernah melakukan diklat di daerah area timur dan biayanya tidak sedikit. Artinya para master yang sudah tersertifikasi sebagai paksi, apalagi di jalur diklat, tentunya negara sudah membiayai. Artinya punya kewajiban para paksi untuk apa? Untuk menyampaikan nilai-nilai anti korupsi ke semua lapisan masyarakat. Bisa ke anak didik, bisa ke tetangga, bisa ke masyarakat umum. Yang kedua, para master juga harus bisa meyakinkan atau mengajak di ruang lingkup yang terdekat, ruang lingkup keluarga sendiri. Nanti bergeser ke tetangga, ke lingkungan, nanti bergeser lagi ke tempat kerja. Dan yang keempat, tentunya para master, baik paksi maupun API, menjadi role model. Untuk apa? Untuk menjadi yang terbaik di antara orang-orang, untuk menjadi contoh terbaik. Contoh bisa dilihat dari mata, bisa dilihat dari perilaku. Itulah salah satu peran kita sebagai paksi API. Terus peran masyarakat seperti apa? Yuk kita lihat lagi lanjut. Jika semua tadi para paksi maupun API bergerak di Provinsi Banten dan membangun serta masyarakat dalam membangun gerakan anti korupsi, saya yakin masyarakatnya, korporasinya, BUMD, BUMN, swasta, akademinya, pendidikan dari sekolah, SD, SMP, SMA, dan perguruan tinggi, semua apabila terpapar dengan nilai-nilai anti korupsi sampai pemerintahan penegakan hukum, saya yakin bahwa Banten akan lebih maju, Banten akan lebih bebas dari korupsi. Tentunya itu semuanya perlu kerjasama multi pihak, para paksi, peran serta masyarakat, dan pemerintah daerah, salah satunya inspektorat. Apalagi kita sebagai paksi sangat didukung oleh inspektorat, didukung oleh pemerintah daerah. Dalam apa? Dalam arti menyampaikan nilai-nilai anti korupsi. Artinya peluang kita, kesempatan kita sebagai paksi API sangat mudah untuk bergerak. Tinggal kemauan para teman-teman, para paksi dan API-nya. Tentunya harapannya untuk menuju Indonesia Emas tahun 2045 akan lebih mudah. Kita lanjut lagi. Jika sekarang korupsi dianggap wajar oleh para pelaku korupsi, tetapi kita sebagai masyarakat yang anti korupsi, maka korupsi itu pasti kita anggap tidak wajar. Kenapa sih korupsi terjadi? Dan yang terbuka adalah korupsi-korupsi besar. Contoh Antam dan Pertamina. Padahal korupsi yang paling kecil-kecil itu paling banyak, Pastor. Para Bapak Ibu semua yang ada di sini. Korupsi yang sekarang yang kita lihat di berita-berita itu hanya kasus-kasus besar. Dan itu sebenarnya peran serta dari masyarakat. Ada masyarakat yang melapor. Nggak semuanya masalah korupsi bisa ditangani KPK bekerja sendiri tanpa ada peran serta masyarakat. Sebenarnya akar pelaku korupsi itu terjadi ketika tidak ada nilai-nilai anti korupsi. Apa sih nilai-nilai itu? Salah satunya integritas, antara keselarasan, pikiran, perkataan, dan perbuatan kita. Kalau kita bicara integritas, tentunya itu sangat mudah diucapkan ya, tapi sulit dilakukan. Saya yakin, saya sendiri mengatakan, ayo kita jujur nak. Kadang kita agak susah juga untuk melakukan jujur. Maka kita harus pelan-pelan. Jadi orang banyak bilang integritas, tapi terkadang mereka nggak tahu apa sih integritas sebenarnya. Kita lanjut. Sekarang saya ada pertanyaan buat teman-teman, buat para master di sini. Kira-kira ada nggak di dalam pikiran para master, para adik-adik ini? Apa ini sebentar? Ada nggak yang teman dekat atau di dalam keluarga yang punya sikap integritas? Silakan di chat para master. Nggak ada. Anda nggak di chat kalau bilang istrinya yang berintegritas, suaminya yang berintegritas, anaknya yang berintegritas. Nggak ada saya lihat. Kita selalu bilang integritas itu patokannya tokoh, kayak Ugeng, terus tokoh lain. Padahal sebenarnya integritas itu
Kalau kita yakin dengan keluarga kita, orang tua kita, saya percaya orang tua saya berintegritas. Karena dia punya tanggung jawab untuk anak-anaknya hingga saya sampai sekarang. Bisa hidup, bisa bekerja karena orang tua saya. Jadi saya katakan bahwa orang tua saya, orang tua yang paling berintegritas. Ya, Master, kita lanjut ya. Berperan. Sekarang apa sih yang kita bisa lakukan dalam pengembangan integritas diri? Apa yang dapat kita lakukan? Tentunya kita udah paham atau udah tahu bahwa 9 nilai integritas yang masih layak, yang masih bisa kita anut, bisa kita pakai, yaitu salah satunya yang slogannya Jumat Bersepeda Kakak. Kita jujur. Jujur itu sebenarnya paling mudah. Kebalikan dengan bohong. Kalau bohong itu kita perlu pikiran, perlu waktu, karena kita harus menutupin kebohongan-kebohongan itu. Kita harus mulai mandiri juga dalam pekerjaan, untuk mendidik anak juga, tanggung jawab. Kita punya tanggung jawab, apalagi kalau saya bekerja, saya punya tanggung jawab dengan pekerjaan saya. Makanya kalau di forum, apabila ada tugas-tugas forum, biasanya bisa saya lakukan hanya di malam hari. Kalau saya malam hari bisa malah lebih bisa full untuk melakukan pekerjaan-pekerjaan di luar dari pekerjaan saya. Tanggung jawab juga, kita harus berani. Artinya para paksi yang tersebar di institusinya masing-masing, contoh di guru, berarti dia punya tanggung jawab di sekolahannya, punya tanggung jawab untuk melakukan perubahan di sekolahannya. Kita jangan jadi penonton melihat pola perilaku kepala sekolah, bendara sekolah melakukan hal-hal yang tidak pantas, tetapi kita sebagai paksi sendiri yang ada di lingkungan sekolah, kita hanya diam. Artinya para master belum punya sikap integritas, salah satunya sikap berani. Sederhana, begitu juga peduli, disiplin, adil, dan tentunya kerja keras. Kalau di sekolah, kalau kita di Banten itu, kita selalu ada angan-angan untuk menjadikan sekolahan Banten sekolah berintegritas. Itu hanya angan-angan digambar. Padahal kita ada 8 kabupaten kota dan para penyuluhnya 3 terbesar, tapi kita belum bisa melakukan hal itu. Sebenarnya peluang ini bisa dilakukan para master yang di ruang lingkup sekolah dengan cara melakukan sikap disiplin. Jadi sebenarnya integritas itu kalau kita terapkan di sekolah paling gampang master, apalagi kita didukung penuh oleh inspektorat, didukung penuh oleh ibu ketua. Sebenarnya perubahan-perubahan di sekolah itu bisa kita lakukan dari dalam sekolah itu sendiri. Kalau tidak bisa dari dalam sekolah, tentunya bisa, makanya dibentuklah suatu forum di mana para master ini digabungkan dalam forum untuk apa? Untuk penguatan. Forum itu sebenarnya untuk penguatan. Kalau ada masalah lempar aja di forum. Dan nanti teman-teman yang punya pengalaman yang sama bisa melakukan bagaimana solusi yang terbaik. Seperti itu. Kita lanjut. Ya, setelah kita paham dan tahu betul tadi 9 nilai integritas, artinya kita harus menjadi contoh, kita harus menjadi role model, karena kita paksi, kita sebagai paksi api. Yang pertama, mulai saat ini dan seterusnya, saya akan berhenti dari saatnya kita tidak jujur, maka biasa berbohong, maka kita harus berhenti dari sikap berbohong, dan kita harus merubah dari menjadi orang-orang yang jujur. Dan saya akan melanjutkan apa-apa yang udah termasuk 9 integritas lagi. Saya bertanggung jawab, saya disiplin masuk sekolah, masuk kerja, waktunya tepat. Dan yang terakhir saya akan mulai apa? Mulai merubah sesuatu hal yang tidak baik-baik saja. Merubah karena kita sebagai paksi api, maka kita harus melakukan perubahan hal-hal kecil di lingkungan kita, di lingkungan keluarga, lingkungan tetangga, lingkungan pekerjaan. Artinya kita sebagai paksi api yang sudah tersertifikasi, maka kita layak untuk menyampaikan hal-hal yang terbaik. Salah satunya mengenai nilai-nilai anti korupsi. Jadi mulai dari sekarang, saya akan mulai menyebarkan nilai-nilai anti korupsi. Saya akan mulai melakukan perubahan-perubahan, penguatan-penguatan di lingkungan sekolah maupun di lingkungan masyarakat. Jika semua itu sudah terjadi, maka kita lakukan sosialisasi internalisasi integritas anti korupsi, baik itu di sekolahan, di pemerintahan. Kita harus lakukan gencar, berulang-ulang. Setelah itu kita bangun komitmennya, artinya apa? Setelah kita melakukan penyuluhan, contoh saja di sekolah. Setelah kita melakukan penyuluhan di sekolah, baik itu guru, komite sekolah, dan orang tua atau murid, maka kita harus dampingin.
kita harus bikin rencana tindak lanjutnya seperti apa. Gimana sih menuju sekolah berintegritas? Contohnya datang pagi, kalau terlambat harus seperti apa? Kita harus ada kode etiknya dan itu harus berlaku sama. Dan kita para master bisa bekerja sama juga dengan inspektor masyarakat, LSM dan tokoh masyarakat untuk membangun sekolah-sekolah itu yang benar-benar menjadi sekolah-sekolah integritas. Jika sosialisasi dilakukan, komitmen integritas anti korupsi kita lakukan, maka sistem itu lama-lama akan terbangun. Artinya Indonesia yang sekarang yang dianggapnya Indonesia para koruptor terjadi, maka kita berkeyakinan bahwa apabila anggota Paksi API tergerak mulai dari sekarang dan selanjutnya, dan itu kita lakukan berulang-ulang, saya percaya bahwa korupsi di Indonesia akan habis. Ya, ini salah satunya membangun nilai integritas, maka masyarakatnya akan memulai memiliki integritas diri dan ekosistem pemerintahan atau kepemimpinan berintegritas, transparan, dan bebas dari korupsi. Artinya kita sebagai Paksi API harus berjuang pelan-pelan. Tetapi semangat kita sebagai penyuluh jangan sampai luntur, karena ada hal-hal yang tidak kita harapkan. Tentunya semangat itu harus kita tetap jaga. Dan terakhir sebagai penutup, sebenarnya dalam sistem yang kuat orang jahat akan dipaksa jadi apa nih? Jadi orang baik, dan sistem yang buruk orang baik terpaksa menjadi orang jahat. Itu yang disampaikan oleh Bapak Swedi, Koordinator Pencegahan BPKP. Dan terakhir, mari kita sama-sama sebagai penyuluh anti korupsi, kita gerakkan nilai-nilai anti korupsi, kita sebarkan nilai-nilai anti korupsi ke semua lapisan masyarakat, baik itu tingkat SD, SMP, sampai PAUD. Artinya dari PAUD sampai MAUD kita harus selalu melakukan hal yang baik, biasakan yang benar, bukan membenarkan yang biasa. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, terima kasih Mas Rudi untuk sharingnya. Ya, dari Mas Rudi kita tahu bahwa integritas itu penting, kunci untuk menjaga diri kita ya para master ya, Bapak Ibu semua, teman-teman, juga sebagai model kita untuk memberikan atau membawa pengaruh perubahan kepada sekitar kita gitu ya, itu harus bekerja sama dengan semua pemangku kepentingan dan dilakukan secara terus-menerus. Baik, teman-teman, Bapak Ibu semua, jika ada yang ingin memberikan pertanyaan gitu ya, nanti setelah sesi sesi Pak Wawan ya nanti, jadi setelah kita selesai sesi dua narasumber ini. Baik, Assalamualaikum pada Pak Wawan Mulyawan, sudah ada di ruang Zoom ya Pak ya? Ya, Waalaikumsalam Ya, warahmatullahi selamat wabarakatuh. bergabung Bapak. Ya, Ya, baik Bapak Ibu, teman-teman semua, untuk narasumber kita yang kedua adalah Bapak Wawan Mulyana MPD. Bapak Wawan ini adalah pengurus DKM Masjid Agung Ats-Saurah Serang ya. Pekerjaan latar belakangnya lainnya adalah sebagai sekretaris Yayasan Al-Izah Serang, dan beliau ini aktif di berbagai organisasi Islam ya teman-teman, Bapak Ibu semua, yaitu pengurus wilayah Matlaul Anwar PWMA Banten, pengurus wilayah Gerakan Persaudaraan Muslim Indonesia GPMI Banten, lalu juga pengurus wilayah Persatuan Umat Islam PUI Banten, lalu pengurus DKM Masjid Agung Ats-Saurah Kota Serang yang sudah saya sebutkan tadi ya, luar biasa sekali. Baik, tentunya nanti kita akan mendengarkan sharing Bapak Wawan ini yang pastinya akan sangat bermanfaat untuk kita semua ya. Nah, untuk Pak Wawan juga izinkan saya membacakan pantun Pak Wawan ya. Ya. Makan sahur dengan roti, Cakep. berbuka puasa dengan gulai ikan. Cakep. Kepada Bapak Wawan Mulyawan yang kami hormati, waktu dan layar kami silahkan. Baik, mangga Bapak. Silahkan. wah, iya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Warahmatullahi wabarakatuh. Wabarakatuh. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa mawalah. Wala hawla wala quwata illa billah. Rabbi syrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Rabbi zidni ilma warzuqni fahma.
Sadaqallahul azim. Yang saya hormati Bapak Ibu semua, mohon maaf saya tidak menyebutkan satu persatu namanya karena tidak mendapatkan daftar nama yang diberikan ke saya nih. Mudah-mudahan tanpa mengurangi rasa hormat, tentu saja kepada semua yang hadir pada hari ini dan terutama moderator kita Ibu Neneng ya, Fauzia. Mudah-mudahan senantiasa diberikan kesehatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Amin ya Rabbal. Kita bersyukur pada momen Ramadan tahun ini dapat bersilaturahim. Saya berbahagia sekali dengan para penggiat pembangun integritas, penggiat anti korupsi. Tentu ini perjuangan tanpa lelah dan tentu saja menjadi sebuah tantangan tersendiri. Ramadan hari ini dan insya Allah pada tahun ini adalah Ramadan yang istimewa bagi kita karena banyak pelajaran yang didapat. Saya kira kita juga bersyukur karena masih diberi kesempatan untuk mendapatkan ilmu-ilmu yang bermanfaat terkait dengan bagaimana kita mengelola diri dan juga membangun citra diri atau lebih tepat tadi integritas diri. Tema yang disampaikan sangat bagus dan luar biasa. Mudah-mudahan ini menjadi panduan kita dalam membangun personal branding ya tentang diri kita dan lingkungan kita tentu saja. Sebenarnya berbicara tentang integritas diri tadi sudah secara sangat gamblang dipaparkan oleh pembicara sebelumnya. Ini saya karena menggunakan HP ini sementara slide-nya masih di komputer, saya belum bisa berbagi ini. Tapi nanti saya bagikan kepada moderator bentuk materi yang saya oret-oret dalam waktu singkat. Mangga Bapak kalau misalnya mau share sekarang bisa saya ambil dan bisa saya share di layar Pak kalau ada sekarang. Mangga. Ya. Iya, silakan. Saya hanya membangun satu sisi ya. Tentang sikap jujur, materi yang mungkin sangat sederhana bisa jadi pertimbangan karena dalam perspektif ini kita akan mempedomani apa yang sesungguhnya agama inginkan dalam setiap kita membangun citra diri itu. Bisa nanti saya share ya. Baik, maka Pak boleh di chat Japri atau siap. Di chat WA juga boleh, chat Zoom. Atau Japri mungkin jadi saya akan nanti membantu Bapak share di layar Pak. Ya, boleh saya ya. Ini slide sederhana yang saya sampaikan. Mudah-mudahan kejujuran dalam perspektif agama yang bisa kita kunyah-kunyah, kita pelajari, kita renungkan bersama agar menjadi pedoman bagi kita semua. Sebentar. Ya, oke. Mudah-mudahan slide sederhana yang masih jadul nih. Baik, terima kasih Pak Wan. Sebentar nanti kami bantu share ya Pak. Ini benar ya yang share apa? Jangan-jangan salah share ini. Bentar, saya cek dulu ya Pak. Baik. Mudah-mudahan benar sih.
Baik, Mangga, silakan dilanjut, Pak. Sebentar nanti. Kejujuran dalam perspektif Al-Quran ya. Baik, saya memulai dengan hadis Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ini tentang kejujuran. Alaikum bisidq fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi ilal jannah. Wa ma yazalu rajulu yasduqu wa yataharra as-sidqa hatta yuktabu indallahi siddiqan. Hendaklah kamu semua bersikap jujur, karena kejujuran membawa kepada kebaikan dan kebaikan membawa kepada surga. Seseorang yang selalu bersikap jujur dan mencari kejujuran akan ditulis oleh Allah sebagai orang-orang yang jujur. Saudaraku sekalian, bahwa setiap individu muslim itu membawa misi, bukan hanya sebagai misi dirinya, tapi juga misi agamanya. Bukan hanya membawa misi dirinya, tapi membawa misi keluarganya. Bukan juga membawa misi dirinya, tapi membawa misi lingkungannya. Tadi di materi pertama salah satunya bagaimana integritas itu mewakili dari bagaimana kita bisa memancarkan integritas itu pada lingkungan di sekitar kita. Kesadaran bahwa kita lahir dari seorang yang memiliki integritas, kejujuran, dari keluarga yang baik, itu penting kemudian kita bawa dalam lingkungan masyarakat yang luas. Maka sesungguhnya ketika kita menjadi siapapun dan dimanapun, peran serta kita sebagai seorang pribadi, individu, maka sesungguhnya bukan individu yang sedang kita bawa. Tapi ada lembaga yang harus kita bawa. Ada keluarga, nama keluarga yang ikut serta di dalamnya. Ada komunitas yang kita ikut juga di dalamnya. Kalau kita bekerja dalam satu instansi atau satu pemerintah, maka kita berada dan membawa nama baik institusi tersebut. Ketika kita berada dalam satu organisasi, maka kita sedang membawa bukan hanya sikap diri kita, tapi juga sikap secara utuh orang kemudian menilai kita dan komunitas kita, organisasi, masyarakat, dan sebagainya. Oleh karena itu, membangun perspektif diri sebagai orang-orang yang dipercaya, memiliki integritas, kejujuran, disiplin, sesuai dengan norma dan etika, itu sekali lagi menjadi sangat penting dan berimplikasi, bukan hanya pada kepentingan di sekitar kita, tapi yang paling penting pada kepentingan membangun brands dan image siapa diri kita dan apa yang berada di belakang kita. Saudaraku sekalian yang saya hormati, bahwa ketika kita menghadirkan diri kita dalam satu komunitas, sekali lagi sesungguhnya kita sedang menghadirkan secara keseluruhan apa yang ada dan ada di sekitar kita. Oleh karena itu, siapa diri kita itu akan membawa siapa keluarga dan lain sebagainya. Nah, dalam kaitan ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pernah menyampaikan dalam hadis tadi yang saya bacakan, hendaklah kita bersikap jujur. Jujur ya, bukan jujur kacang hijau yang buat buka bersama, tapi membangun sikap kejujuran. Jujur itu yang pertama, jujur bil lisan. Tapi yang paling penting adalah as-sidqu bin niyat. Jujur dalam hati. Nah, yang paling penting dalam diri kita itu bagaimana kita meniatkan secara tulus setiap sikap, perilaku, tutur kata itu berasal dari hati yang baik. Oleh karena itu, membangunlah sesuatu mulai dari hati. Karena hati ini ibarat sebuah permata, sebuah hiasan, yang jika permata itu mengalami kerusakan, maka nilai diri itu akan terjadi kerusakan. Hati itu ibarat cermin, yang dengan cermin itu bisa mengaca diri baik dan buruknya. Tapi jika cermin itu retak, maka akan memancarkan kejelekan dan kerusakan pada di sekitarnya. Kata Imam Al-Ghazali, hati itu ibarat raja, rusak rakyatnya. Oleh karena itu, mari membangun segala sesuatu berada dalam hati sanubari. Sehingga yang terpancar dalam kehidupan itu bukan sesuatu yang pura-pura.
tapi memang menjadi bagian perilaku yang tidak bisa terlepaskan dari sikap kita sebagai seorang individu, sebagai seorang manusia, atau sebagai di masyarakat dan lain sebagainya. Oleh karena itu, kata Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, Inna fil jasadi mudghah, idza saluhat saluhal jasad. Sesungguhnya dalam diri kita itu ada segumpal daging, yang jika daging itu sehat maka sehat seluruh tubuhnya. Apabila fasadat, apabila rusak maka rusak seluruh tubuhnya. Ala wahyal qalb. Dia itu adalah hati. Nah, mulailah segala sesuatu dari niat, dari hati yang dalam. Kenapa penting? Karena dalam analogi kita sebagai seorang manusia, bahwa segala sesuatu itu berdasar dari dalamnya. Jika ada sebuah bejana, maka isi bejana itu yang keluar itu sesuai dengan yang keluar dari bejana itu sesuai dengan isi bejana. Yang keluar dari cangkir sesuai dengan isi cangkir itu. Yang keluar dari diri kita itu sesuai dengan hati nurani kita. Inilah fondasi utama dari membangun sikap diri, kejujuran dan integritas itu sendiri. Membangun hati yang tulus, membangun hati yang baik. Karena itu, setiap kita akan mengeluarkan dari tubuh kita sesuatu yang berharga, dan yang paling berharga dari manusia itu adalah lisannya, ucapannya. Tidak ada yang lain dari manusia itu kecuali ucapan dan tindakannya. Sehebat apapun orang, keringatnya tidak ada yang mau mendekatnya. Atau yang keluar dari mulutnya, kalau bukan kata-kata manisnya, tidak mau orang mendekatinya. Yang keluar dari anggota tubuhnya, tidak mau orang memperhatikannya, kecuali tutur katanya yang manis dan perilakunya yang perilaku, tutur kata itu cermin dari hati, dari niat, dari lubuk, dari jiwa, dari pikiran. Oleh karena itu, hati dan pikiran kita harus selaras. Karena apa yang kita pikirkan, apa yang kita inginkan, itu pasti ada yang kita pikirkan. Apa yang kita pikirkan, itu akan menjadi tindakan. Tindakan yang berulang-ulang, itu akan menjadi kebiasaan. Kebiasaan itu akan menjadi nasib. Kebiasaan itulah yang mengukur tingkat nilai seseorang dalam sikap pribadinya dan kualitas dirinya. Itulah integritas. Jadi menurut saya bahwa ketika kita memiliki keinginan untuk membangun citra diri, membangun integritas itu pada setiap komunitas yang ada pada diri kita, maka mulai dari diri kita. Yang kalau kata Paula mengatakan ibda binafsi, memulai dari diri kita. Dari mana diri itu memulai? Memulai dari hati kita. Maka yang berikutnya setelah perkataan jujur dan perilaku-perilaku itu, yang penting adalah as-sidqu bin niyah, as-sidqu fil qalb. Yang kemudian perintah berikutnya as-sidqu fil lisan. Berkata benar dalam ucapan. Sesungguhnya ini karakter yang diinginkan oleh pencipta kita, oleh Allah Subhanahu wa taala. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Ya ayyuhalladzina amanu ittaqullah wa qulu qawlan sadida. Yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Wa may yuti'illah wa rasulahu faqad faza fawzan 'azima. Ya. Barang siapa, hai orang-orang yang beriman, hendaklah kamu mengucapkan perkataan yang benar. Qaulan sadida. Dan surat At-Taubah ayat 119. Hendaklah orang-orang yang bertakwa itu, orang-orang yang menjalankan puasa, dilatih untuk beriman, bertakwa, berkata jujur, dan kemudian menghasilkan sikap dan nilai kehidupannya sebagai muslim yang muttaqin. Salah satunya adalah hendaklah dia berkata qaulan sadida, berkata yang benar. Saudaraku sekalian yang saya hormati, yang saya cintai, bahwa setelah kita membiasakan diri as-sidqu fil lisan, berkata jujur, berkata benar, maka janji Allah sesungguhnya yuslih lakum a'malakum wa yaghfir lakum dzunubakum. Janji Allah dalam surat At-Taubah itu, Allah akan membaguskan perilaku kita. Allah akan menuntun kita benar dalam tindakan. Dimulai dari benar dalam ucapan. Karena inilah yang menjadi jaminan dan
jaminan Allah Subhanahu wa taala atas perilaku seseorang yang berlaku jujur. Maka kenapa Rasulullah SAW mengatakan sabda alaikum bisidqi, hendaklah kalian berkata jujur, berkata benar, berperilaku benar. Karena ucapan yang benar, lisan yang benar akan menuntun pada perilaku yang benar. Allah akan menjaganya sendiri. Nah, hal-hal seperti ini tentu saja harus mulainya dan diawali dari hati. Hati yang bersih tentu saja yang keluarnya bersih. Hati yang jernih, yang keluarnya jernih. Tetapi hati yang kotor, hati yang beku, maka keluarnya adalah keluhan. Hati yang kotor adalah cacian. Hati yang kotor adalah umpatan. Maka sesungguhnya yang kita ingin bangun, integritas diri itu adalah bagaimana membangun citra diri, memulai dari hati. Saudaraku sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Sidqu fil lisan, sidqu fil amal. Yang berikutnya adalah sidqu fil amal. Amal-amal perbuatan kita itu amal-amal yang menghadirkan kebenaran dan mengajak kepada kebenaran. Itulah kenapa seringkali para guru-guru kita menyebutkan hendaklah kita seperti lebah. Lebah itu perilakunya tidak bisa mengancam, membawa ketenangan, yang keluarnya adalah madu, dan dia yang dicari adalah kebaikan, madu, intisari, yang kemudian menjadi obat. Itulah orang yang lebah dimanapun dia hinggap, dia tidak akan membawa kerusakan tapi membawa kenyamanan. Nah, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tentang ini menyatakan al-muslimu man salimal muslimuna min lisani wa yadihi. Muslim itu adalah mereka yang aman, orang-orang di sekitarnya dari lisan dan tangannya. Berarti mereka yang aman dari lisannya, dari perkataannya, dan dari tangannya, dari perilakunya. Inilah membangun citra diri dan integritas diri. Kalau dia segala sesuatu berawal dari hatinya, maka tentu saja seseorang ketika hadir dalam satu komunitas, dia tidak akan merusak komunitas itu, bahkan memberi kemanfaatan pada komunitas itu. Inilah yang disebut dengan mereka aman, mereka nyaman ketika berbicara dan dekat dengan kita. Yang berikutnya, kata Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, khairun nas anfa'uhum linnas. Sebaik-baik manusia yang bermanfaat bagi manusia lainnya. Oleh karena itu, sikap jujur dan integritas diri itu akan membawa kemanfaatan orang-orang di sekitar kita. Nah, saudaraku sekalian yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, para penyeru kebaikan, pembawa kebaikan dan kebenaran, hendaklah sikap dan tutur kata dari kita dengan tercermin dari ucapan dan tindakan yang baik akan terbangun integritas. Jujurlah dimanapun, karena sesungguhnya kita bukan hanya sedang membangun citra diri, tapi membangun citra komunitas. Yang paling penting adalah membangun citra agama yang kita bawa. Apapun keyakinan dan agama seseorang, maka dia akan menjadi sumber penilaian. Itulah agamanya, cermin agamanya baik, tentu berasal dari cermin dirinya yang baik. Maka sering kita katakan, siapa dia? Wajar kalau dia berasal dari sesuatu, karena dia melahirkan sesuatu sesuai dengan aslinya. Tetapi siapa dia? Dia adalah mutiara yang tersimpan di tengah hiruk-pikuknya atau di tengah kotornya lingkungan sekitar. Mutiara dimanapun tetap mutiara, membawa integritas dan melahirkan kemanfaatan kepada orang lain. Nyaman, aman. Setiap kita tidak mengambil hak yang bukan diri kita, karena kejujuran akan membawa kepada kebaikan. Inna sidqa fa inna sidqa yahdi ilal bir wa innal birra yahdi. Alaikum bisidq, kata Rasulullah sallallahu alaihi wasallam terakhir, karena da' ma yuribu ila ma yuribu fa inna sidqa tuma'ninatun. Tinggalkan segala sesuatu yang meragukan, kembali kepada sesuatu yang meyakinkan, karena kejujuran, kebenaran membawa ketenangan. Saya yakin setiap kita menginginkan hidup dalam keadaan tenang di tempat kerja. Gak ada resiko karena kita tidak pernah keluar dari aturan dan tuntunan.
Kita tidak akan tenang di komunitas Mataram pun karena kita tidak pernah membuat kekeliruan atau menyakitkan orang lain. Kesalahan tentu ada karena kita sebagai manusia, tetapi membangun dan meminta maaf untuk kebaikan akan membangun citra diri kepada kemanfaatan di sekitar kita dan kenyamanan pada sekitar kita. Selamat bagi mereka yang menjalankan puasa dan tentu saja selamat membangun citra diri agar kita terbangun sebagai personal diri kita sebagai orang-orang yang baik dan berada di lingkungan yang baik, membawa kebaikan dan membawa ketenangan dan kenyamanan. Terima kasih, mudah-mudahan bermanfaat. Tentu banyak hal yang harus disisihkan dan dipertanyakan, diluruskan dan diajukan pada aturannya. Saya persilahkan kepada hadirin untuk memberikan respon agar lebih dinamis dan menenteramkan. Wallahu a'lam bishawab. Terima kasih atas segala perhatian. Mohon maaf atas segala kekurangan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Masya Waalaikumsalam Allah, warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. warahmatullahi wabarakatuh. Masya Allah, Pak Wawan, luar biasa sekali. Ya teman-teman, memang Pak Wawan tadi menuturkan bahwa integritas itu tiangnya adalah kejujuran. Ya, dan bagaimana kita mampu berhati jujur, berkata jujur, dan berperilaku jujur, teman-teman semua. Karena memang integritas itu ada nilai dan dia akan kelihatan ketika sudah dalam bentuk perilaku, begitu ya. Jadi, dan nilai atau integritas atau nilai kejujuran ini kayak semacam brand kita, gitu ya. Brand yang akan bisa membawa manfaat atau pengaruh kebaikan maupun perubahan ke arah kebaikan bagi lingkungan kita. Baik Pak Wana, teman-teman barangkali ada yang ingin bertanya. Ini tentunya pastinya penasaran ya Pak Wan, banyak yang ingin ditanyakan jadi dari Mas Rudi. Mangga silakan, silakan Bapak Ibu, adik-adik, Master Sari, barangkali ingin tanyakan, Master Fitri, Sudah Master sangat Ida, jelas ya mangga silakan. dari Pak Ustadz Wawan, itu fondasinya betul Pak Ustadz. Ini kejujuran ini ya, betul. Ya, Ini jujur hebat betul ya. jujur Dan Mas hebat. Rudi juga tadi ya apa namanya presentasinya sudah bagus juga. Dari saya sih cukup Mas Lenong sudah bisa Cukup Master Sari, dipahami. ya. Gitu. Betul Cuma ya, ya tiang. Pak Wawan untuk membangun orang-orang jujur ini banyak faktor yang mempengaruhi ya Pak Wawan ya. Betul. Ada yang bertanya, teman-teman, Bapak Ibu, para Master? Kalau enggak, saya boleh tanya Pak Wawan atau Mas Rudi mungkin nanti bisa menjawab dua-duanya. Ya, Boleh. Master Reno, silakan. Ya, dari rumah kita bisa jujur gitu ya Pak, niatan pengen jujur. Tapi ternyatanya sistem itu begitu bobrok dan begitu meracuni gitu ya. Nah, ini gimana nih Pak Wawan? Mas Rudi mungkin juga Ya, bisa saya dahulu ya Master Wawan ya, Ya. Pak Wawan yang mau Ya. niki. Jadinya sebenarnya prinsip kita begini, para master dan para hadirin semuanya ada di sini, para adik-adik kita. Apabila kita tidak bisa merubah diri kita sendiri, maka rubahlah orang lain. Itu aja Mas Reno.